silahkan duduk. Nah, untuk hari ini seperti yang dilihat, kita akan lanjut belajar tentang dimensi 3. Oke, sebelumnya kita awali dengan berdoa. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, sini kita berdoa. Menurut ajaran dan agama masing-masing, berdoa kita. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih, Esther. Sebelumnya kita akan cek dulu hari ini apakah ada yang tidak hadir. Semua kursi terisi ya. Semua kursi terisi, semuanya hadir. Terima kasih. Sebelum kita belajar, mohon posisi duduknya yang enak dulu. Jadi sebelum kita berdiskusi, boleh arah dari menghadap Bapak Alex supaya tidak pegel ya. Oke, udah siap semuanya? Semangat semua? Semangat. Oke, kita akan mulai ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang ini. Masih ingat ya? Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Siapa yang masih ingat? Jarak antar titik, mana yang disebut jarak antar titik? Boleh, silakan Chan, yang mana? Titik E sama titik F. Titik E ke titik F, terima kasih Bu. Sekarang kita lanjut ke jarak titik ke garis, contohnya yang mana? Ada yang bisa menyebutkan? Nenek, silakan. Dari titik yang keras. Berarti dari sini ke garis AD ini ya. Oke, good, terima kasih. Bagus, terima kasih Nek. Sekarang yang terakhir, dari titik ke bidang, contohnya yang mana? Boleh Kak Fel? Titik A ke A B C D. Dari titik A ke bidang A, B, C, D. Bagus. Kita ingat kembali kedudukan dua garis. Masih ingat ini di SMP sudah pernah dibahas juga ya. Kedudukan dua garis itu bisa apa saja sih? Sejajar, berpotongan yang mana? Nah. Garis AB sama BC. Bersilangan. Good, yang mana? Sofia. Garis AB sama garis F, G. Nah, untuk hari ini kita akan belajar masih tentang jarak, tetapi akan beralih ke jarak antara dua garis, yaitu dua garis yang saling sejajar dan juga dua garis yang saling bersilangan. Belum kita tujuan, gunanya apa sih kita belajar itu tadi? Dua garis sejajar itu gunanya untuk apa? Bahas itu. Atau yang bersilangan. Pernah melihat tangga nggak? Pernah? Yang tiang dua itu membuatnya dengan prinsip ini nggak? Prinsipnya mana? Garis sejajar. Oke, tujuan kita adalah satu. Kalian setelah belajar hari ini itu bisa menentukan jarak antara garis sejajar dan juga jarak antara garis bersilangan. Kemudian berikutnya yang kedua, menyelesaikan permasalahan kontekstual. Terkait apa? Terkait dua garis yang saling sejajar dan juga yang saling bersilangan. Oke, cukup jelas tujuan kita hari ini? Cukup jelas? Nah, ketika kalian nanti di akhir pembelajaran itu bisa kedua-duanya berarti artinya tujuan pembelajaran kalian atau kita tercapai hari ini. Kemudian aktivitasnya apa secara umum ini? Yang pertama, nanti seperti yang pertemuan sebelumnya, saya punya masalah, tolong didiskusikan, tolong diselesaikan. Yang kedua, nanti akan dibagi kelompok 5 ya, dibagi 5 kelompok seperti ini. Nanti silakan kalian diskusi di kelompok itu. Kemudian yang ketiga, kalian akan melakukan penyelidikan secara individu ataupun kelompok. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan karya. Oke, berikutnya yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi. Apa yang dinilai masih sama, jadi ada dua. Ada dua dari sisi sikap umum. Kita akan lihat kerjasama di antar teman dalam satu kelompok. Saya akan melihat sisi dalam setiap anak itu tingkat kritisnya sejauh mana. Kita lanjutkan ke permasalahannya. Coba kita perhatikan bersama. Ada yang bisa bantu baca? Dian, boleh bantu baca yang keras Dian. Pelari atau mengamati orang-orang yang sedang menyeberang jalan melalui jembatan yang membuat jalan tersebut. Oke, good. Terima kasih, Dian. Kita akan menganalisis dulu, melihat secara umum bersama dulu.
Setelah clear baru nanti silakan beraktivitas di tiap kelompok. Kita melihatnya yang ini dulu ya, kondisi yang ini dulu, kondisi yang ada di gambar. Secara liar boleh nggak orang nyebrangnya dari sini mau ke sana, boleh nggak? Boleh. Dia menyeberang dari sini ke sana. Betul ya, dalam konteks ini ya. Sehingga nanti kalau ada kata tangga naik itu berarti yang ke sini ya. Dia naik dalam konteks ini, sedangkan ini yang turun. Silakan langsung kerja berkelompok, boleh ambil HP-nya, boleh siapkan HP-nya, lihat masing-masing di Classroom. Untuk yang hard copy-nya maaf, belum bisa bagi ya. Sudah ada? Masih maaf ya. Angka berarti dulu. Yang diminta menggambar kondisi di mana mobil sehingga memperoleh garis titik. Kan yang penting melalui titik yang Oke, cukup ya. Oke, pas waktunya habis, kita akan bahas satu kelompok dulu akan presentasi ya. Oke, silakan semuanya maju. Jadi permasalahannya adalah suatu hari atau mengamati orang-orang yang sedang dari hasil yang kami amati, menurutmu apa hubungan antara jembatan penyeberangan dengan garis sama jalan raya jika dilihat dari konsep garis dalam matematika? Menurut kami, hubungan antara jembatan penyeberangan dengan garis sama jalan raya ini merupakan garis persilangan. Berarti garis jalan raya gitu. Ya. Ini persilangan. Ini tangga naik, tangga turun, terus jalan. Selanjutnya kondisi B-nya itu tangga naik dan tangga turun. Kita sudah melengkapi dengan gambar orang yang sedang naik sama yang sedang turun. Tapi dalam data yang garis biru itu garisnya ada garis belajar. Terus yang kedua H dan HA dan GB antaranya yang ditanyakan jarak antara HA sama GB nya berarti ini sama ini kan jarak dari sini sampai sini. Nah kedua garis ini tuh jaraknya sama kayak garis A ke B. Jadi tarik garis yang tegak lurus dari awalnya dari garis AA, tarik garis yang tegak lurus ke garis BB. Lalu kesimpulan yang kelompok kami dapatkan adalah yang pertama, yaitu kondisi di mana jarak jembatan dengan jalan, yaitu caranya adalah dengan menarik garis tegak lurus dan di jembatan sejalan. Lalu kelompok kami menyimpulkan bahwa dalam dua garis sejajar, yaitu kedua garis harus saling tegak lurus. Maksudnya garisan tersebut harus saling tegak lurus dengan menarik garis dari garis pertama ke garis kedua. Sekian presentasi dari kami. Oke, terima kasih kelompok Nenel ya sudah mempresentasikan. Kalau kelompoknya Esther gimana? Antara jembatan penyeberangan dan titik garis tengah jalan raya sama dengan tinggi jembatan dari jalan. Jarak tersebut dapat ditentukan atau Oke, bagus, terima kasih. Nah, kita akan lihat ya sebenarnya garis sejajar dan persilangan itu seperti yang tadi dijelaskan oleh tiga kelompok. Kita akan coba lihat menggunakan bantuan GeoGebra bagaimana melihat kondisi ini. Oke, kita akan coba lihat kondisi yang tadi menggunakan aplikasi. Nah, ini bisa untuk membangun konsep atau pemahaman kita ketika kita melihat sebuah
atau 2 buah garis dalam sebuah ruang. Oke, Pak Satuan. Yang pertama, oh ya, untuk tugas proyeknya nanti kalian perhatikan cara membuat ini ya. Nanti untuk proyeknya kalian akan membuat sebuah kondisi garis sejajar dan garis bersilangan. Misalnya kita buat penyeberangannya itu yang HG. Berarti kita buat segmen ya, atau garis dari H ke G. Oke, yang warna hitam. Ya, berarti tangga naik turunnya yang mana garisnya? Yang keras, yang mana? AH dan BG. Kita buat garis tangga naik. Kemudian tangga yang turun. Bersilangan, biasanya yang sejajar itu ada masalah ya. Cuma untuk yang bersilangan itu kadang-kadang ada sedikit masalah. Kita lihat yang bersilangan. Kita mencari jarak antara ini dengan ini gitu. Kita sudah punya proyeksinya. Berarti kalau kita sudah punya proyeksinya, titik D itu berada di bidang yang sama dengan garis AC, betul nggak sih? Nah ini sudut pada yang lain. Oke, kesimpulannya apa tadi? Boleh satu orang bantu menyimpulkan? Kalau 2 garis sejajar, cara mencarinya gimana? Sanela boleh? Yang keras? Jadi kalau Yang keras? kalau ada 2 garis sejajar, cara nyari jaraknya. Ya, cara nyari jarak. Bikin garis lampu gitu, yang lurus di 2 garis sejajar tersebut. Oke, kalau bersilangan? Kalau bersilangan juga sama aja, cari garis lurus juga ke salah satu titik di antara 2 garis. Oke, lalu dari titik itu? Cari garis yang kamu di garis satu. Oke, itulah jarak antara. Antara 2 garis yang sama sejajar atau bersilangan. Oke, gue tepuk tangan buat Sanela. Di classroom silakan dicek. Ada 2 soal untuk mengecek pemahaman kita, pemahaman kalian untuk pembelajaran hari ini. Oke, cukup ya. Cukup, silakan hentikan aktivitas, semuanya perhatikan depan dulu. Oke, berikutnya kita akan coba untuk berefleksi. Nah, sekarang coba saya minta 1 orang untuk perwakilan. Kita lihat apa yang dirasakan, kemudian ada kesulitan, dan upaya apa untuk mengatasi kesulitan tadi. Ada yang mau mewakili? Boleh, silakan. Yang dirasakan ya senang aja belajar baru. Oke. Yang keras dong. Kalau kesulitannya paling yang tadi ngejelasin tentang kayak menarasikan gitu tentang rumusnya gimana. Oke. Supaya buat mengantisipasi kesulitannya ya bertanya dan berdiskusi. Oke, good. Tepuk tangan buat Sanela. Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang jarak antara garis dengan bidang. Sebenarnya jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, dan juga antar garis itu mirip ya. Maka di sini ada apa? Antara garis dengan bidang dan juga antara 2 bidang sejajar. Kemudian ini ada sedikit pesan moral saja ya, ada sedikit pesan moral. Pendapat boleh saling bersilangan, betul nggak sih? Boleh nggak pendapat itu berbeda? Boleh bersilangan nggak? Boleh. Namun tetap berjalan sejajar, saling beriringan untuk mencapai tujuan bersama. Jelas semuanya? Oke, untuk hari ini pembelajaran hari ini jelas semua? Bagaimana tagihan awal tadi tujuannya tercapai? Oke, terima kasih untuk hari ini, untuk mengakhiri pembelajaran dan tutup dengan berdoa. Oke, silakan 1 orang untuk memimpin doa. Hari ini kita berdoa.